Selamat pagi, salam. Jumpa lagi ya dengan kakak di sekolah minggu online kita. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita ya. Mau memuji Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Adik-adik pernah dengar nggak? Pastinya pernah ya adik-adik ya. Mari kita angkat pujian ini. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita mau bersatu dulu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, berdoa yang sungguh-sungguh ya. Ikutin ibu doanya. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan ini. Kami boleh melaksanakan ibadah online kami kembali. Tolong ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya firman Tuhan dan pujian yang akan kami dengar boleh menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, di rumah harus dengar nasihat papa mama ya. Dan harus taat kepada perintah Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang selalu taat sama perintah Tuhan Allah. Nah, kita mau menyanyikan pujian yang berjudul taat. Kita nyanyikan sama-sama 2 kali pakai gerakan yang semangat ya. Siapa di rumah yang punya teman baik? Kakak percaya adik-adik semuanya punya teman baik. Yuk kita nyanyikan lagu Roti dan Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Namun sebelum dengar firman Tuhan, mari kita angkat pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Halo adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Nah, kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Adik-adik, kabarnya baik di rumah? Kak Edgar berharap adik-adik semuanya baik. Adik-adik sudah siap sekolah minggu belum? Coba, yang sudah siap sekolah minggu, angkat tangannya tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4. Wah, baru sedikit. Coba sekali lagi, siapa yang siap sekolah minggu? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, sudah lebih dari 10. Yuk kita sekolah minggu. Adik-adik, hari ini Kak Edgar tidak sendiri loh. Kak Edgar ditemani oleh seorang adik kecil. Yuk kita kenalan, siapa namanya? Sapri. Kenalan dong. Sapri. Sapri. Loh, adik-adik, kenapa dia tidak jawab ya? Kayaknya adik-adik perlu manggil deh dari rumah. Yuk kita panggil Sapri. 1, 2, 3. Ah, kurang keras. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Sapri. Sapri. Hai. Hai adik-adik di rumah. Siapa yang sudah siap sekolah minggu? Nah, kan dia bersuara. Nah, adik-adik, ini namanya Sapri akan menemani Kak Edgar. Sebelum kita sekolah minggu, kita mulai. Kita berdoa dulu. Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, ikuti doa Kak Edgar.
Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Sekarang kami mau mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Yonatan. Sapri, kamu tahu cerita tentang Daud dan Yonatan? Tidak tahu. Nah, Sapri, hari ini kita akan belajar Alkitab bersama kepada adik-adik yang di rumah. Adik-adik, siapa di rumah yang masih ingat cerita tentang Daud dan Yonatan? Angkat tangannya. Nah, ada yang masih ingat. Mereka berdua adalah sahabat yang baik. Sahabat yang setia satu sama lain di dalam Tuhan Yesus. Yonatan, Daud. Iya, hari ini kita mau belajar bersama tentang persahabatan. Kamu punya sahabat nggak? Adik-adik kita tanya yuk, kamu punya sahabat nggak? Punya. Berapa sahabat kamu? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, punya 5 sahabat. Sapri, adik-adik di rumah sahabatnya berapa? Pasti banyak ya. Kak Edgar percaya adik-adik pasti di rumah sahabatnya banyak. Nah, kalau Daud dan Yonatan bisa menjadi sahabat baik, adik-adik juga pasti bisa menjadi sahabat. Sekarang kita akan lihat cerita tentang bagaimana Raja Daud menggenapi janjinya kepada Tuhan. Kita mau lihat video yang berikut ini. Mau. Sabar. Adik-adik di rumah pasti juga sudah tidak sabar lagi. Mau. Boleh, tapi kamu jangan ribut selama lihat ya. Yuk, adik-adik kita lihat. Kalian di rumah tahu siapa saya? Saya adalah seorang raja. Raja yang kuat sekali. Saya adalah Raja Israel saat ini. Saya mengalahkan bangsa Filistin. Saya mengalahkan bangsa Moab. Siapa saya? Adik-adik sudah tahu? Ya, saya adalah Raja Daud. Saya memiliki sahabat yang baik. Saya memiliki sahabat karib, yaitu Yonatan. Dan saat ini Yonatan sudah tidak ada. Tapi saya berjanji kepada Tuhan. Saya juga berjanji kepada Yonatan. Kalau saya sebagai seorang raja akan tetap mengasihi anak cucu dari Saul dan Yonatan. Saya tidak akan membunuh mereka semua. Saya akan menjaga dan saya akan merawat anak cucu dari Saul dan Yonatan. Adik-adik di rumah, saat ini saya sedang mencari siapa keturunan dari Yonatan, yaitu adalah sahabat saya yang masih hidup. Adik-adik di rumah, tolong bantu dan beritahu saya agar saya bisa mencari siapa keturunan dari Yonatan yang masih hidup pada saat ini. Ada yang tahu di rumah? Coba Raja Daud mau mendengar. Ada yang tahu siapa keturunan dari Yonatan? Ya, saya akan mencari anak yang bernama Mephiboset. Dia adalah satu-satunya keturunan Yonatan
yang sampai saat ini masih hidup. Tapi sayang, adik-adik, dia sudah cacat kakinya, sulit berjalan dan hanya membawa tongkat. Tapi tidak apa-apa. Saya akan menyuruh hamba saya, yaitu Ziba, untuk mencarikan di mana Mefiboset sekarang, dan saya akan membawanya ke dalam kerajaan Israel ini agar dia bisa bersama-sama dengan saya. Ayo kita cari bersama-sama di mana Mefiboset sekarang. Nah, adik-adik di rumah sudah lihat tadi bagaimana Raja Daud menepati janjinya kepada Tuhan dan kepada Yonatan, sahabat karibnya. Adik-adik tahu apa yang Raja Daud akan melakukan tadi? Ya, seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Raja Daud akan mencari sampai ketemu di mana lokasi dari Mefiboset. Adik-adik tahu siapa itu Mefiboset? Mefiboset, anak dari Yonatan. Nah, betul yang dikatakan sama Sapri. Mefiboset adalah anaknya dari Yonatan yang sampai saat ini masih hidup. Cari. Ya, sabar Sapri. Raja Daud akan menyuruh Ziba untuk mencari di mana lokasi dari Mefiboset. Aku tahu di mana Mefiboset. Adik-adik di rumah, ada yang tahu nggak di mana Mefiboset? Ya, ada di Makir bin Amil. Nah, sekarang adik-adik, kita akan lihat kondisi dari Mefiboset yang akan dicari oleh Ziba. Yuk, kita lihat videonya. Mau. Ya, sabar. Teman-teman di rumah, adik-adik di rumah sudah siap untuk melihat kondisi Mefiboset. Yuk, kita lihat. Aduh, adik-adik, saya sudah tidak bisa berjalan dengan normal. Dan hari ini saya membawa tongkat untuk membantu saya jalan. Adik-adik, ada yang kenal siapa saya? Ya, saya adalah Mefiboset, anak dari Yonatan. Adik-adik, kaki saya sudah tidak bisa berjalan dengan normal. Dan setiap hari saya harus berjalan menggunakan tongkat ini. Dan hari ini saya mau menuju ke istana, yaitu istananya Raja Daud. Adik-adik, ada yang tahu di mana istananya Raja Daud? Tidak ada yang tahu ya? Kalau tidak ada yang tahu, bagaimana saya bisa mengunjungi Raja Daud? Ya, saya harus jalan sendirian. Baiklah. Oh, ada yang bilang di sana. Baiklah, saya akan lurus ke sana. Adik-adik, sebentar lagi saya sudah mau sampai ke kerajaan Raja Daud. Sudah di depan sana. Adik-adik, tahu apa yang terjadi? Saya diundang oleh Raja Daud untuk ke rumahnya. Dan katanya saya akan diberikan tempat tinggal di sana. Dan saya juga akan diberikan makanan. Tidak hanya itu adik-adik, saya juga akan diberikan tanah yang hasil buah-buah dan sayur-sayurannya akan diberikan kepada saya. Saya
adalah keturunan Saul, seorang raja yang dulu pernah jahat kepada Daud. Dan saya adalah anak kandung dari Yonatan. Walaupun ayah saya sudah mati adik-adik, tetapi Daud masih berbaik hati kepada saya. Daud tidak mencelakakan saya, tapi Daud mengundang saya untuk makan bersama di rumahnya. Sungguh luar biasa bagaimana Daud dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya kepada Tuhan dan kepada ayah kandung saya, yaitu Yonatan. Adik-adik, baiklah kalau begitu, saya akan menuju ke kerajaan Daud. Nah, adik-adik, tadi sudah melihat kan bagaimana kondisi dari Mefiboset. Coba adik-adik perhatikan yang tadi. Kakinya lumpuh. Mefiboset tidak bisa berjalan. Dan Mefiboset harus menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Adik-adik, kita tahu bagaimana sikap dari Daud. Raja Daud tidak mau mencelakakan Mefiboset. Tapi yang dilakukan oleh Raja Daud mengundang Mefiboset untuk datang ke rumahnya. Tidak hanya datang, tapi dia juga makan. Kak Edgar, aku juga mau diundang makan. Ya, kamu mau diundang makan? Nah, adik-adik, apa yang dilakukan sama Raja Daud? Sudah benar tidak? Iya, Raja Daud tidak mencelakakan Mefiboset, tapi dibawanya Mefiboset ke dalam rumah, dihidangkan makanan yang sangat enak. Betul ya, tadi dihidangkan makanan yang sangat enak. Iya, betul. Raja Daud baik. Raja Daud baik. Dia mengajak Mefiboset untuk makan bersama. Iya, padahal kita tahu Mefiboset itu adalah cucunya Raja Saul, raja yang pada waktu itu ingin membunuh dan mencelakakan Daud. Jahat, Raja Saul jahat. Tapi Daud baik. Dia mau merawat Mefiboset dan mau memberikan buah-buahan serta makan makanan. Ya, betul. Raja Daud baik. Nah, adik-adik sudah mendengar cerita tentang bagaimana Daud menepati janji kepada Tuhan dan juga kepada Yonatan. Raja Daud tidak mencelakakan Mefiboset, tapi Raja Daud merawat dan mengajak Mefiboset untuk tinggal di kerajaan. Adik-adik, kalau punya sahabat, apakah kita harus bersikap jahat? Tidak, kita harus bersikap baik kepada sahabat kita, sekalipun dia jahat. Betul, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki sahabat yang jahat, kita tetap harus berbuat baik kepada sahabat kita. Nah, adik-adik, sampai sekian dulu ya cerita firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Edgar dan Sapri ingin pamitan kepada adik-adik. Dadah adik-adik, sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersahabat dan setia kepada teman-teman yang lain. Adik-adik, sampai ketemu di lain kesempatan. Nah, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, ikuti doa Kak Edgar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana kami bersahabat dengan orang lain. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk setia dan
bersikap baik kepada para sahabat-sahabat kami, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dah. Teman-teman, ayat hafalan kali ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Demikian bunyinya, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian ayat hafalan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita tentang sahabat yang setia. Sahabat yang setia itu siapa? Tuhan Yesus. Dia selalu ada buat kita. Mau kita dalam suka maupun dalam duka, Dia selalu ada buat kita. Asal kita mau datang kepadanya. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita nyanyikan yang semangat ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik di rumah punya kan sahabat, tapi kita harus menjadikan Yesus sebagai sahabat kita. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai sahabat di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Yuk kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa
sudah saatnya kita berpisah. Tapi Kak Edgar percaya ketika adik-adik di rumah menerima Tuhan Yesus sebagai sahabat, maka hati kita akan penuh sukacita. Yuk kita semua berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, ikuti doa Kak Edgar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan menjadi sahabat di dalam kehidupan kami, sehingga hati kami penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan.